Di era sekarang tentunya apa-apa itu serba naik lah. Mungkin yang dulunya itu masih murah, masih terjangkau, tapi di zaman sekarang bisa dibilang udah malah makin naik guys ya. Contohnya apa? Semisalnya teman-teman yang dulunya itu mungkin ada yang beli somainya itu satu somainya itu bisa dapat satu atau enggak dua, 5.000-nya itu bisa dapat 5. Nah, tapi sekarang itu bisa dibilang 10.000 dapat 8 atau enggak 7, tergantung dengan ukurannya. Dan dari sinilah teman-teman bisa lihat kalau misalnya pastinya ada suatu hal yang diefisiensi biar apa? Biar ya udah, karena kebutuhan mereka dan kebutuhan kita juga harus saling terpenuhi. Ya bisa dibilang mereka juga pasti banyak guys ya. Contohnya pedagang-pedagang UMKM yang di pinggiran jalan, kenapa bisa naiknya begitu mahal? Karena mereka itu pastinya ada pajak, ada bayar untuk lokasi, ada bayar untuk operasionalnya segala macamnya lah pokoknya. Banyak lah pungli-pungli kurang lebih kayak gitu. Dan dari total itulah yang dimasukin buat biaya produksinya. Dan ini sangat mempengaruhi banget guys ya. Makanya kalau misalnya lu sadarin, kalau misalnya lu kayak di alun-alun atau nggak di pinggir-pinggiran jalan, pastinya harganya itu bisa dibilang lebih mahal dibandingkan orang yang jualan dengan gerobak yang kelilingnya. Dan di sini gue mau ngangkat kenapa harga makanan dan barang malah semakin mahal, bukan malah semakin murah atau bisa dibilang stabil di zaman sekarang. Hello guys, welcome in Bang Rejonang. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Jadi kenapa sih harga-harga itu bisa dibilang sangat naik banget guys ya? Signifikan banget lah. Mau itu dari segi makanan, dari segi sektor pertanian, atau nggak dari segi sektor barang segala macamnya. Yang pertama tentunya karena geopolitik. Nah, geopolitik ini sangat benar-benar mempengaruhi banget dan kebijakan pemerintah juga guys ya. Jadi dari geopolitik ini merambat lagi ke kebijakan pemerintah yang harus disesuaikan dengan nilai rupiah atau nilai dolar itu sendiri. Apalagi untuk hari ini dolar masih aman, belum mencapai 18.000, tapi efeknya udah kerasa banget. Kayak misalnya tadi, satu itu pengen beli jajan atau nggak beli barang atau nggak beli beras dan lain-lain, pastinya ada tuh kenaikan yang kita tanpa sadarin itu benar-benar bisa merusak dompet kita sendiri. Yang kedua tentunya permintaan ada lebih besar dibandingkan pasokannya, atau bisa dibilang supply-nya ini ya lebih banyak lah dibandingkan dari stok barang itu sendiri. Makanya kelangkaan dari suatu barang ini benar-benar akan naik banget drastis guys ya. Ya mungkin lu udah pada paham lah dengan hal inilah. Yang ketiga tentunya gangguan rantai pasok sehari-hari. Tentunya salah satunya itu bensin. Kalau misalnya bensin naik, pasti kayak harga sembako, harga operasional segala macamnya itu bakal naik guys ya. Karena dari segi hal kecil kayak bensin aja itu udah bisa mempengaruhi semuanya tuh. Dari sektor guru, sektor sekolah, pendidikan, pasar segala macamnya. Ini akan mempengaruhi semuanya. Yang terakhir tentunya nilai mata uang yang gue bilang itu sendiri sebelumnya. Nilai dolar kalau misalnya mencapai 20.000 ini akan semakin parah, dan pastinya ya nauzubillah min dzalik ya guys ya, enggak semuanya ingin terjadi. Pastinya warga Indonesia pengen rupiah ini benar-benar melemah, walaupun cara sekarang Pak Prabowo itu sendiri mau menguatin rupiah dengan cara enggak bergantung dengan dolar, tapi bergantung dengan nilai mata uang dari Cina. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini belum ada yang paham, tapi gue yakin suatu saat nanti lu akan paham kenapa Pak Prabowo ini berani gitu buat melemahkan atau menyingkirkan nilai rupiah dari dolar itu. Jadi biar rupiah ini nggak bergantung sama dolar, tapi bergantung sama nilai mata uang dari Cina. Dan lu suatu saat akan paham. Dan pastinya ya ini bisa dibilang akan memberikan solusi yang cukup jangka panjang dibandingkan yang sekarang kita alami sekarang. Tentunya buat lu yang pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan, pengen have fun, foya-foya segala macamnya, coba udah mulai tuh dibudgeting dari sekarang guys ya. Jangan sampai lu dikit-dikit ngeluarin duit. Nah, dikit-dikit lama-lama enggak kerasa tuh. Tiba-tiba sebelum lu udah 10 juta, 8 juta, 7 juta. Nah, tentunya pastinya lu harus bisa saving dari awal bukan di akhir. Nah, mungkin itu aja guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.